merupakan momentum bahwa PKS kembali solid kembali, bahwa kemarin situ sudah mendapatkan masalah dalam setahun terakhir. Jadi saya menyebut hari ini sebagai momentum kebenaran, moment of truth. Karena hari ini kami menjawab keraguan publik, hari ini kami menjawab keraguan lembaga-lembaga survei yang mengatakan bahwa PKS akan terpuruk dalam pemilu ini dan mungkin tidak akan mendapatkan parliament threshold. Jika Anda melihat semangat kader PKS berpartisipasi pada kampanye hari ini, Anda bisa merasakan bahwa setelah setahun diterpa badai, kami justru keluar jauh lebih kuat, jauh lebih solid, dan tekadnya juga jauh lebih membara. Jadi sekarang target kami insya Allah kita rebut DKI. Bagaimana cara atau treatment meyakinkan masyarakat? Kita tahu bahwa PKS memiliki loyalis yang cukup luar biasa. Tapi bagaimana untuk meyakinkan masyarakat di luar loyalis atau di luar Partai Keadilan Sejahtera ini? Resepnya cuma satu, seperti yang diperintahkan agama, lakukan silaturahim sebanyak-banyaknya. Strategi silaturahim ini yang kita sebut gesit, gerakan silaturahim. Kenapa? Karena waktu orang tidak percaya dengan kata-kata, Anda masih punya sorot mata. Jadi yang kita andalkan sorot mata waktu kita bertemu, genggaman tangan waktu kita bersalaman. Supaya orang merasakan bahwa di Republik ini masih banyak orang baik yang tersisa. Gitu. Dan bagaimana selain silaturahmi, apakah PKS punya treatment lain yang benar-benar meyakinkan? Saya dengar bahwa PKS sekarang membidik pemilih-pemilih muda, bukan begitu Pak? Iya, kalau pemilih muda memang dari awal kita membidiknya. Kenapa? Karena kader-kader PKS ini termasuk pimpinannya, dan saya kira termasuk saya misalnya, itu adalah miniatur dari generasi baru Indonesia. Sehingga orang-orang yang berumur 45 tahun ke bawah sekarang ini mayoritas di Indonesia, terutama yang 35 ke bawah atau antara 25 sampai antara 17 sampai 25. Karena itu kami menganggap mereka sebagai mayoritas baru dan kami ingin mewakili mereka gitu. Sebab kami lebih dekat kepada mereka. Dan saya yakin bahwa yang diperlukan oleh generasi muda ini adalah pemimpin yang bisa mereka ajak ngobrol. Bukan pemimpin yang memberi mereka instruksi, apalagi jaim, terlalu berwibawa, menjaga jarak dan seterusnya. Dan kita tahu juga kan bahwa partai-partai lain sudah mengeluarkan calon-calon presiden. Kita tahu PKS memiliki bakal calon 3, termasuk Pak Anies Mata. Ini bagaimana melihat bursa? Kita memang belum bisa mengambil garis besar bahwa PKS akan melaju secara mulus. Nah, ini bagaimana Pak dengan melihat calon-calon lain dari partai lain, Pak? Saya kira fokus kami terlebih dahulu adalah pemilu legislatif. Karena itu tiketnya ada di sana gitu. Tapi calonnya sudah kita siapkan dan kami yakin insya Allah perolehan kami pada pemilu kali ini akan lebih baik daripada perolehan kami pada tahun 2009 yang lalu, dan kami yakin sekarang kami bisa masuk ke 3 besar. 3 besar. Anies Mata dan Presidenku. ini sangat ramai sekali pemirsa, dan kita tahu bahwa PKS juga telah memiliki lumbung suara yang luar biasa di Jawa Barat, kemudian di Jakarta, dan juga kemarin sempat di Padang ya Pak ya. Apakah ini menjadi modal tertentu bagi PKS Pak? Kami mentargetkan bisa menang nomor 1 di semua provinsi yang kami punya gubernur. Karena logikanya sederhana, kalau kita bisa menang di pilkada, seharusnya kita juga menang di legislatif. Dan sampai saat ini alhamdulillah kita merasakan peningkatan suara PKS di seluruh wilayah-wilayah itu. Apakah PKS memiliki survei sendiri di setiap wilayah begitu Pak? Kami melakukan survei per dapil secara reguler dalam 1 tahun terakhir ini. Dan survei kami terakhir meyakinkan kami bahwa 57 kursi yang kami miliki sekarang di DPR ini mudah-mudahan relatif ada di tangan sekarang. Dan sisa waktu 3 minggu ke depan ini akan kita gunakan secara maksimal untuk merebut kursi-kursi tambahan baru sehingga kami bisa masuk di 3 besar insya Allah. Baik Winnie, Presiden PKS sudah meyakinkan bahwa partainya akan masuk ke 3 besar dan akan menguasai di wilayah-wilayah yang dipimpin oleh PKS. Winnie. Kami mohon Anda dapat menahan Presiden PKS, Bapak Anies Mata, karena mungkin nanti ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh narasumber saya pada siang hari ini, baik dari Mas Hanta Yuda maupun dari Prof. Cipta Lesmana. Langsung saja, mungkin dari Mas Hanta Yuda terlebih dahulu. Ada yang ingin disampaikan kepada Pak Anies Mata, Mas Hanta? Ya, tadi Pak Anies Mata mengatakan untuk menjawab keraguan ya lembaga survei dan sebagainya, ada
poin penting ya capaian dari PKS, satu 3 besar, yang kedua adalah mendapatkan suara 2 digit ya. Tapi begini, menurut saya PKS persoalan internalnya sudah selesai. Memang PKS solid sejak ketika mendapatkan turbulensi politik kemarin itu, menurut saya memang sudah ketika Pak Anies Mata pidato soal konspirasi itu sudah selesai. Mereka solid. Nah, persoalannya adalah di luar. Jadi PKS menurut saya melihat pilihan itu tidak bisa menggunakan kacamata internal, tapi lihatlah dari kacamata eksternal. Karena itu pertanyaan saya, apa strategi PKS misalnya untuk mencapai 3 besar itu, dan mungkin 2 digit yang diharapkan. Sementara jujur harus saya katakan, PKS bisa mempertahankan 7,8% perolehan di pemilu 2009 lalu, itu sudah prestasi bagi saya. Baik. Tapi kalau lolos PT, Pak Anies Mata sangat besar sekali kemungkinan ya, karena yang dilakukan. Jadi apa strategi penting untuk meyakinkan ke publik di luar itu? Dari segi magnet figurnya, kedua isu apa, isu utama yang dibawa oleh PKS? Baik. Eka, ada pertanyaan penting dari Mas Hanta Yuda sebagai pengamat politik. Bagaimana strategi yang harus diambil PKS untuk mencapai 3 besar? Kalau melihat berbicara mengenai internal sudah tidak ada masalah, begitu ya Mas Hanta ya? Nanti akan dijawab pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, hanya di Breaking News TV One. Dari kecil, saya ingin seperti Papa. Papa hobi baca, saya juga. Papa suka manis, saya juga.